Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Selamat datang teman-teman di channel saya, Vlogger Karbitan. Teman-teman, di video kali ini saya akan membuat video tentang atau seputar tanaman hias air di Gloriosa Decoration Nursery, yaitu miliknya Bapak Ganda Suganda yang beralamat di Jalan Sersan Bajuri, Parongpong, Cihideng, Lembang, teman-teman. Dan nantikan pula teman-teman tips cara perawatan bunga teratai yang cantik dari Bapak Ganda Suganda. Jangan lupa saksikan terus videonya sampai habis. Ya, teman-teman, kali ini saya sudah berada di Nursery Gloriosa Decoration, yaitu di tempatnya di Jalan Sersan Bajuri, teman-teman, daerah Cihideng, Parongpong nih. Di depan saya sekarang sudah hadir, teman-teman, Bapak Ganda Suganda ya Pak ya? Ya. Apa kabar Pak Ganda? Baik. Alhamdulillah ya Pak, sehat ya Pak ya. Teman-teman, di sini Pak Ganda ini salah satu pemilik Nursery Gloriosa Decoration dulu gitu. Tadi saya udah ngintip duluan. Ternyata di sini teman-teman di Nursery Pak Ganda ini teman-teman bisa dilihat nih. Tanamannya dari tanaman-tanaman recehan sampai kelas sultan di sini teman-teman ada nih. Lengkap semuanya teman-teman. Bagi kalian pecinta tanaman hias yang tinggal daerah Bandung, Lembang dan sekitarnya wajib datang ke sini. Terutama ini teman-teman. Pencinta teratai di sini sangat, tadi saya udah ngintip duluan ya Pak ya. Ya. Di sini sangat bisa dilihat. Nanti bisa dilihat nanti kita nanti ke sana teman-teman. Teratainya di sini sangat komplit Pak ya. Ya. Berbagai jenis Pak ya. Kebetulan tanaman itu untuk di tempat saya ini bukan hanya tanaman darat aja, melainkan Ya. tanaman air pun juga dibudidayakan dan memang dilihat dari macamnya itu hampir sama dengan tanaman darat. Di Betul. antaranya seperti diwakili dengan jenis teratai itu tanaman Ya. air, lalu lotus, lalu tanaman-tanaman air yang lainnya banyak sekali. Oh, iya, Seperti banyak yang sekali. di depan kita ini adalah Ya. papirus ya, papirus mini. Papyrus ya. Lalu yang sebelahnya itu yang ini seperti ilalang gitu, Oh ya. ya tipa namanya itu. Namanya tipe ya. Ya. Nah ini sekalian juga Jadi saya tanaman belajar air ini Pak. semua. Saya terus terang baru mereview Pak jenis-jenis tanaman air Pak. Ini Ya, baru pertama baik, kali ya. mungkin ini termasuk untuk melengkapi konten saya juga ini Iya, Pak. iya. Ini Pak ada kita langsung aja Pak. Ini tadi apa Pak tanaman air Pak? Papirus, Pak. Tanaman Pak, air oh, papirus, namanya ya. ini teman-teman yang ini papirus katanya Yang ini. mininya. Yang Ada mininya yang ya? besarnya seperti Ya. ini nih. Ini Oh. bisa besar, kalau ini enggak. Oh, ini yang Tinggiannya bisa paling tinggi Pak ya. besar. Kalau yang ini berapa Ibu? Kisaran berapa Pak? Harganya yang ini 300.000. 300.000 teman udah rimbun ini nih. Ya, pakai pot gitu. Papirus mini ya Pak ya disebutnya. Ya. Terus di yang ini Pak ada papirus ini juga. Pak? Yang besarnya, Besar. papirus yang besarnya ini satu potnya itu 400 sampai 500. 400 sampai 500.000 ya ternyata lumayan Pak ya papirus yang ini. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Dulu saya sempat punya Pak dulu Ya. karena pindah rumah jadi ini. Ya dibongkar ya, lupa. Enggak, ya. saya udah di kerenteng harganya nggak mahal dulu. Saya tinggalin aja. Iya. Udah, oh ternyata harganya lumayan ya. 400 sampai 500 apa ya? Ya. 400 sampai 500.000 ya Insya Allah. Terus Dan ini ada yang satu ya, yang menurut saya ini adalah tanaman, memang tanamannya udah tanaman purba juga, Iya. yaitu mos atau lumut ya. Iya. Dan sekarang kita rekayasa dijadikan misalnya salah satu lukisan lumut. Nanti kita bisa lihat di sana. oh ya di sana ya. Ya. Kita Itu cek memang menurut saya itu adalah suatu kreasi baru lah. Gitu. dari hasil karya Bapak ya. Ya. Oh, pantesan ini saya tadi lihat Pak, ngintip duluan itu apa lukisan atau buat naruh platiserium Ya. gitu kan. Ternyata itu lukisan dari lumut ya Pak ya. Lukisan dari lumut. Bapak. Kan yang sudah itu cat maupun pasir. Nah, iya. sekarang kalau lumut itu bisa hidup dan bisa mendinginkan ruangan juga. Iya. Berarti Bapak seniman juga Pak ya? Bisa Ya dibilang seniman enggak, cuman
seingatnya aja lah. Oh ya, tapi bagus Pak itu tadi saya udah ngintip duluan tadi ini apa lukisan apa tapi kok ada lumut-lumut gitu kan. Kita ke sini dulu Pak, kita yang depan dulu Pak karena di sini sangat menarik nih. Yang jarang ada di ini Pak. Yang tadi itu Pak yang lurus ini Pak apa Pak? Ya, ini Tipa atau dibilangnya nama kampungnya itu Walini ya. Oh Walini, oh iya. Nah, ada orang bilang juga Ilalang katanya. Oh iya. Ini Tipa. Ini kisaran harganya berapa Pak? Yang ini 250. Yang ilalang atau tipa atau walini ini Ya. teman-teman 250.000 turun. Ini bagus sekali Pak apalagi kalau rumahnya model minimalis gini. Ya. Lalu ini yang sebelahnya masih tanaman. Kalau ini dibilang tanaman amfibi. Amfibi Bisa ya. di darat, bisa di air Oh, gitu. Ini namanya Casablanca. Casablanca Pak ya. Yang ini bunganya kuning dan ada yang satu lagi yang warnanya bunganya apa? Ungu itu tuh. Oh, iya betul. Biasanya kita lihat hanya di majalah aja, Oh, iya. Casablanca atau ini ternyata ada tanamannya yang cukup baik. Oh, itu yang Yang ungu kecil, itu. yang ungu itu Pak ya. Ya. Oh, ada yang kecilnya Pak. Terus di sini ini masih ada ini juga Pak ya. Tadi teman-teman apa nih Sir? Namanya papirus ya saya Yang besar. asing bagi saya nama-nama tanaman air itu. Ini tadi kisaran dari 400-500 Pak ya. Iya. Tadi kalau yang ini berapa Pak? Belum tanyain Pak. Yang ini 500.000 yang Yang Casablanca ini, itu. Yang ini Casablanca ini teman 500.000. Terus yang Ini yang datar ini Pak tadi yang ini. ya, Kalau yang ini berapa Pak ini? Pak? ini udah 50. Yang ini 250 teman. Ini sangat cantik apalagi kalau punya ini apa ya? Di halamannya ada air, air kolam lah. ya. Itu nah, kita matiin dulu. Bagi kalian pecinta teratai di sini di nursery-nya Pak Ganda ini teman bisa dilihat nih. Di sini sangat cantik sekali ini. Sekalian saya belajar teratai Pak. Di sini ada berapa jenis macam teratai Pak? Sebetulnya kalau kita kumpulkan teratai itu saya lihat di katalog itu ada 350 macam. 350 teratai macam aja. ya. Nah, kebetulan yang ada di kita di sini di kisaran 30 macam lah. 30 macam tuh. Nah, seperti ini kita lihat ya, yang dalam satu pot kita rangkai digabung gitu. Iya. Ini dijadikan 4 macam, 3 macam. macam. Di antaranya ini yang warna putih, salem maupun yang pink itu bisa digabung. Iya. Sesuai dengan keinginan konsumen lah. Ini namanya teratai apa ini Pak? Apa? Nama satuannya saya kurang Kurang begitu hafal. apa. Cuman ada orang yang bilang bahwa ini adalah namanya itu Eldorado katanya. Eldorado. Ya, yang salem ini. Oh, Eldorado ya itu yang jelas satu pot ini dua ini Pak ya? Ada- Dua macam ya? Gimana keinginan? Bisa digabung 3 macam, 4 Oh. macam sampai bisa 5 macam satu Oh, pot. Gitu. tergantung request. Ya. Tergantung request. Kalau Pak ini kalau satu pot gini Pak berapa ini Pak? Ini kita jual ya, gimana kelangkaannya juga. Iya. Kisarannya dari mulai harga yang termurah gitu Iya. ya. Dari mulai harga 50.000 sampai ke 750.000. 50.000 sampai 750.000 ya Pak ya? Yang terkecil. Oh, iya. Dan itu pun juga di dalam satu potnya itu hanya satu pohon gitu. Satu Karena pohon. ini kebetulan udah digabung ya. Iya. Dan memang udah besar, bisa dijual 750.000. Yang ini 750 sama potnya? Enggak. Oh belum. Teratainya Oh aja. teman-teman ini cuma teratainya aja kata Pak Ganda teman ini dari 50 begini. sampai 750. Oh. Dan caranya ini kan gini nih. Oh, iya betul, Pak. Hanya teratai gininya aja. Iya, oh ya tinggal diambil itunya aja Ya Pak ya. diambil ya. Iya betul Pak. Terus Pak kalau ini tempatnya gini kan kalau kita beli itunya kan harus beli tempatnya juga berapa itu? Ini ya sebesar gini, ini katakanlah sebesar Iya. diameter 1 meter gitu Iya. ya. Itu 400.000. 400.000 oh, tempatnya pasti udah sama dudukan ya Pak ya? Iya. Oh iya. Udah sama dudukan teman-teman potnya sama dudukannya 400.000 terus tanamannya sekitar 50.000 sampai 750.000 Iya, ya. betul. Tergantung request. Ternyata ada juga yang harga 50.000 teman-teman. Nih. Jadi tergantung besar kecil ukuran juga ya Pak ya. Iya. Pak ini jenis teratai juga bukan? Bukan. Ini namanya karena kebetulan ini kalau di ini tanaman air juga ya. Oh, tanaman Kalau air. di potes ini wanginya seperti minyak telur. Putar Pak tangan Iya. gede ya Pak. Oh iya benar Pak. Ya, Betul Pak. wanginya seperti minyak telur. Makanya kita kasih nama telon aja gitu. Oh gitu Pak. Iya. Tapi bener Pak wanginya. Iya. Iya bener. Kayak minyak telur ya. Terus Pak yang ini juga tadi jenisnya masih beda ya Pak ya? Satu macam teratai, satu jenis teratai ya macamnya macam-macam. Iya. Ada yang dibilangnya katanya teratai India karena Oh. ada kupingnya Oh, seperti iya. begini nih. Ini teratai India. Ya, teman-teman. itu. Iya. Ini kisaran Sama Oh. yang besar ukuran 1 meter rata-ratanya 750.000. 50 sampai 750 tergantung besar kecil ukurannya Pak ya. Ya. Terus kita kemana lagi Pak? Pak Ganda. Yang tadi saya bilang
50.000 itu. Nah, iya. Nih teman-teman bisa dilihat ini, masya Allah Pak, keren sekali ini Pak di sini Nah, Pak. ini yang di pot-pot begini ini masih 50.000, bisa 50.000. Oh yang pot ini Pak. Tapi ini teratai juga Pak. Ya teratai semua. Cuma masih ini teman-teman. Kecil Masih dan kecil. masih untuk bisa dibiarkan lah gitu. Oh iya. Ternyata di sini harga ekonomis juga ada teman-teman. Pak ini nantinya kalau udah gede kan sama yang kayak di atas Betul, kan Pak. betul. Oh ini teman-teman, ini yang kecilnya nih di sini dari 50 ribuan ya Pak ya. Ya, Nanti besarnya kayak gini nih. ya kayak gitu. Nah ini kayak seperti itu tuh, bisa dilihat untuk yang gede. Kalau saya Pak mungkin beli yang kecilan aja dulu ya. Ya, boleh. Terus nanti ini misalnya kalau udah punya tempat baru yang gede Ya, gitu. betul. Nah, ini bisa Kita dilihat belajar teman-teman. dulu lah. Iya, belajar yang dulu. kecil, udah betul-betul ini bisa dibudidayakan Iya. baru. Terus Pak, paling mahal dulu Pak, yang mana coba yang Ini paling yang mahal? salem ini. Iya. Ini saya bilang yang Kita saya jenis bilang yang paling mahal Eldorado. teman. Wah di sini bagi teman-teman Nah, ini vlogger ini karbitan yang nih, bilang warna salem ini, Di- makanya ini masih pecinta terpisah satu teratai pot, ya. khususnya Ini masih 500.000 per per pohon. pot per pohon. Iya. Ini ada berapa pohon Pak? Satu pohon. Oh ini satu Nah, pohon ya. karena dengan kelangkaan Iya. dan memang bunganya juga cukup menarik, diminati oleh terutama wanita gitu ya, karena warna salem itu. Iya. Nah, Ini sangat akhirnya- cantik Pak. Terus daunnya pun kayak roreng-roreng batik gitu Pak. Ya. Ini Pak yang hijau gini sama ya? Ada roreng-roreng gini kalau udah besar ya? Nggak ada, ini beda Oh, lagi. beda jenis ya, Pak, ya? macamnya, ya. Buat teman-teman yang luar Bandung jangan khawatir juga ya, Pak Ganda juga menerima online juga Pak ya. Ya, kalau ini Bisa nanti bisa di screenshot, tinggal yang mau dipesan kirim ke WA-nya beliau, atau nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya teman ya, buat luar Bandung dan Lembang. Tapi untuk daerah Lembang Bandung mending bisa sampai Nusantara lah. seluruh Indonesia Nah, ya. Pak? kita secara eksperimen Iya. udah bisa dipaketkan. Iya. Bagi kalian yang tinggal di Bandung Lembang mungkin mending datang langsung Pak ya. Ya, betul. Karena bisa nego Pak ya. Ya. Masih bisa nego teman, harga itu belum net ya Pak ya. Ya, betul. Masih bisa negosiasi dengan Pak Ganda teman, bisa tawar menawar lagi. Di sini banyak pilihan teman. Di sini terlalu banyak jenisnya gitu. Ya. Tadi ini yang paling mahal tadi Pak. Ya, ini yang Tadi ini kisaran berapa tadi Pak harga? Eldorado. Ini 500 per satu pohon. Ini per satu pohon teman-teman 500.000. Tuh, udah sekeren ini tuh udah 500.000. Yang namanya Eldorado. Warna peach ya Bu ya. Nih, tuh. Terus kita ke jenis yang beda lagi Pak. Mana Nah, Pak? ini yang tadi saya bilang iya. warna yang India itu. Oh iya yang Yang India India. ini teman-teman. Nih. Tinggal ditaruh di pot yang besar gini Pak. Terus di depan itu yang salem digabung dengan ungu terong itu. Yang di depan. Oh yang di depan ini apa ya? Oh ini nih teman-teman. Wah. Yang warna peach sama ungu terong kan kelihatan. Oh iya Pak. Oh yang ini ya teman-teman, ini jenis ini ya. Kalau ini Pak kisaran berapa Pak? Itu 500 lah. Oh, ini. Yang ini 500 seperti 500.000, tempatnya kisaran 400 ribuan. Jadi yang ini juga Pak 500 ya Pak ya? Lain itu salem sama peach. Itu 750 karena ada tiga itu ya. Iya, 3 warna. 3 warna teman, ada Spaganda itu ternyata bukan satu warna aja yang sudah dikombinasikan berbagai macam warna, jadi harga lebih mahal karena emang warnanya di situ ada 3 warna. Yang kecil-kecil juga, yang dari yang murah pun ada ya Pak ya, Ya, 50 ribuan sampai 500.000 gitu, tergantung besar kecil ukuran itu. Ya keren banget ya, harus nyatinnya harus benar. Oh iya, itu mah biru keunguan ya Bu ya. Iya, ini sangat cantik sekali. Saya sering lewat sini juga Bu, di Karsanya. Pengen sekali bikin konten di sini, ternyata alhamdulillah baru sampai sekarang. Yang ini berapa Pak Ganda? coba tanyain ke ibu aja. Berapa sama Bu ini Bu? Yang ini 250, Oh 250.000 turut ini. 3 warna. 3 warna, ini tinggal cantumin ini ya. Pak, ini mah agak kecil, potnya berapa? Ini? Betul, ini ceritanya ini kalau itu tadi yang dibilang saya 1 meter, diameternya ini 60 lah, 60-70 cm ininya diameternya. Kalau yang kecil ini berapa potnya berapa? Ini yang ini 200 200 beserta kakinya. sama kakinya, sama kakinya. Kalau yang ukuran ini teman-teman sama kakinya itu potnya 200.000. Ini 4,5 sama pohon. Ya, jadi pas setengah sama Pohon. teratainya ya. Ya.
kelihatan sangat. Ganda, ini saya mau tanya lagi nih Pak nih. Ya, boleh. Kalau cara perawatan teratai ini gimana Pak? Saya kan Sebetulnya cara perawatannya itu memang kalau airnya udah, kalau itu kan airnya masih bening, ya. itu belum bisa belum bisa dibilang ada perawatan. Iya. Tapi kalau udah butak begini, ya kelihatan butak, Botok. lalu nanti keluar lumut. Nah itu lumut sebetulnya gulma bagi tanaman teratai, apalagi kalau udah lumutnya jadi seperti rambut, maka kita harus ganti airnya. Caranya ya begini, ininya diangkat dulu. Tanamannya diangkat. Nah, teratainya diangkat dulu, disimpan di tempat teduh. Iya. Karena itu betul-betul tanaman air ya, tempat teduh. Ini baru dicuci. Ternyata ini teman-teman tuh nggak langsung, ternyata ini tetap pakai pot ini juga Pak ya? Kita pakai Nggak pot. langsung. Oh, saya juga baru tahu Pak. Dikirain Pakai medianya media lumpur, Iya. lumpur sawah lah. Gitu. dikirain teh ngambang gitu Pak, ternyata Bukan. harus tetap pakai pot lagi ya, Ya, pakai tanah. itu Oh, pot. begitu. Tujuannya untuk merawat supaya lebih ringan gitu. Oh, iya Pak. Nah setelah itu simpan tempat teduh, ininya dicuci, dihabiskan ya, ya disikat. Dikuras aja Pak ya. dikuras supaya lumutnya hilang gitu. Ya. Kira-kira Pak berapa Bapak nguras kayak gini nih, ini kan menjadi bening gini. Itu 6 Sebulan bulan sekali lah cukup. Oh, 6 bulan sekali teman. Jadi bisa dilihat aja kalau kelihatan udah butak, udah Iya. kelihatan ada lumutnya. Lumut udah banyak lumut Nah, baru ini dikuras baru apa ya? dikuras. Oh, gitu aja. Dan setelah itu dimasukin lagi, baru ditambah dengan pemupukan pakai NPK, Oh. pupuk kimianya. Oh, kalau udah dibersihin langsung kasih pupuk MPK ya. Iya, pakai pupuk NPK. Seberapa sendok, Pak? Itu gimana ukuran Besar banyak kecil. air ya. Oh, ya. Misalnya ukuran 1 meter gini bisa di pupuk NPK-nya 2 sendok makan lah. Oh iya. Oh. Yang cepat larut kan. Ya. Itu 2 minggu sekali minimal. Iya. 2 minggu sekali, Pak ya. Ya pakai NPK. Pakai Dan, MPK dan perawat. Selanjutnya daun-daun yang udah Nah. yang udah kering begini, tuh udah kelihatan tua ya, dibuangin gini aja. Nah, daun yang udah kering jangan lupa teman-teman diambilin ya. Nah, dibuang gini. dibuang, Dibuang, disiangi lah gitu ya. Disiangi, ya. Begitupun juga bunga yang udah laju seperti ini. Ini kan yang masih tegak ini Iya. calon untuk mekar ya. Iya. Nah, setelah mekar begini dalam tempo 4 hari 5 hari Iya. mereka balik lagi ke air seperti begini. Oh, kuncup lagi, Pak ya. Kuncup lagi dan mereka membusuk kan. Iya. Nah, contohnya seperti ini kan udah mekar. Iya. Ya. Udah habis mekar, ini Iya. dibuang juga seperti tadi. Oh. Daun tadi. Jadi bunga yang sudah layu langsung ini teman-teman biar Karena- tidak menghambat ke yang ini deh Ya, ya. satu memang ini mengakibatkan nanti kalau dibiarkan begitu aja pembusukan di air, jadi mempercepat untuk tumbuhnya lumut. Oh, Jadi betul. mesti dibuang. Oh iya. Jadi gitu teman-teman, perawatannya sebenarnya sangat mudah ya Pak ya. Ya. Tinggal dikuras aja kurang lebih lah 6 bulan sekali, atau kalau lumutnya sudah banyak ya. terus airnya udah butak ya, Ya, kita kuras aja, tinggal ini diangkat dulu, taruh di tempat yang teduh dulu ya Pak ya. Baru kalau udah bersih baru kita masukin lagi isi air, baru kasih pupuk ya MPK ya gitu. Dan ada satu lagi, nanti lama kelamaan karena di bawahnya ada umbi udah memanjang, Iya. ya itu umbinya juga dibuang. Oh, dibuang ya Pak ya. Eh, Oh, ada nah, umbi. ini kan kelihatan tuh udah nohol gini Oh, kan. betul. Nanti lama kelamaan Iya. naik ke permukaan jadi dangkal airnya. Iya. Nah, ternyata ada umbinya di dalam ini nih. Oh, gitu. Nah, ini si umbi ini dibuang, Buang. ya dibuang gitu, Iya. ditanemin lagi. Tanamin lagi oh. Tapi nggak mati kan Pak? Enggak. Nggak. Oh. Perawatannya sebenarnya sangat simpel Pak ya, nggak terlalu rumit kalau udah tahu ilmunya Pak ya. Ya, terima Lalu- kasih. Terus apa lagi Pak? Cara pembiakannya. Oh iya, pembiakannya betul, Ya. pembiakannya. Teratai ini memang dari tiap jenis teratai itu mempunyai pembiakan tersendiri. Berbeda-beda ya. Berbeda-beda. betul. Contohnya satu, ada yang jadi dari daun, dari biji, Dari daun, dari biji, lalu dari umbi tadi, dari umbi ya. umbi yang dipotong, Ya, diterapungkan, lalu keempatnya akar menjalar. akar menjalar ya. Istilah pertaniannya rhizoma itu. Ya. Ya. Oh iya betul. Itu yang saya ketahui sampai sekarang itu. Indah sekali. Terus kita kemana lagi Pak? Bunga-bunga yang lain. Yang ini ya. Nah, Kalau bisa dilihat teman nih, koleksinya Pak Ganda di sini sangat cantik sekali teman. Terus dengan ada itu tuh gazebo ya Pak ya. Gazebonya yang keren. Jinang, ada jinang. Apa namanya? Jinang. Jinang teh apa Bu? Jinang. Rumah Lombok. Oh, teman-teman ini saya baru tahu namanya jinang ya Bu. Jinang, rumah Lombok. Ini adalah teman, kalau nyari tempatnya nursery-nya Pak Ganda gampang teman.
ciri khasnya ini jineng katanya nih. Jineng rumah Lombok, tempatnya pas di belokan ya. Kalau di Sersan Bajuri mungkin sudah terkenal teman-teman. Tinggal datang langsung saja, gak akan kesasar. Di sini tempatnya sangat strategis, pinggir jalan, mudah dicari. Kita kemana lagi Pak? Nih, Pak di sini saya tertarik ini Pak. Ini pada umumnya yang ada di lokasi ini sebetulnya ini tanaman apa? Tanaman darat. Oh iya, semuanya. di Kalau sini. tadi kan kita lihat tanaman air semua, di sini di lokasi ini adalah tanaman darat. Khusus gitu. darat tuh Pak ya. Yang sekarang ini Ya, masih nah, digemari juga, ini dibilangnya karet ya, ada orang bilang Karet kebo. pikus ya, karet kebo, Iya. pikus gitu ya. Nah kebetulan kita membuktikan bahwa di Cideng itu bukan hanya bunga lokal aja yang ditanam, ini merupakan bunga impor juga. Impor. Kita dapat ini dari Bangkok, dari Thailand. Thailand itu. Nah, kalau yang kitanya yang warna putih itu tuh. Yang Seperti parigata itu ya Pak ya? itu. Ya, Oh iya. ini apa jenis apa bibit dari Thailand Iya. tadi. Pak kalau yang ini berapaan Pak? Kalau yang merah ini? Yang merah Ini ini, Burgundy kan ya? Hah? Pictus elastica Burgundy. Ya, namanya. ini kita jual di sini yang pos tinggi begini itu 900.000. Nah teman-teman ini yang merah gini tuh nih, yang Burgundy ini 900.000 karena ini impor ya Pak ya dari Ya. Thailand. Di lokal tuh emang Pak kalau yang merah gini Burgundy ini termasuk harganya masih Iya, tinggi. betul. Terus kalau yang mungkin kalau yang kayak lokal itu agak ini ya Pak ya? Murah lah, murah. Kalau yang karena bisa udah dibudidayakan Agak lokal bisa. teman-teman harganya ini yang warna ini apa? nih Putih. lebih murah ya. Ya, yang warna putih. Ini berapa itu Pak? Nah, yang kecil ini kita jual 200.000. Yang ini 200.000 teman nih. Paling 200 kecil. ribuan ya yang paling kecil. Kalau yang Burgundy ini emang pasarannya karena ini impor, terus daunnya pun lebih terang Pak, Betul, betul. lebih kelihatan lebih mahal gitu. Jadi 900 ribuan ya Pak ya. Ya. Yang besar ini ya. Ya, Kalau yang agak kecil berapa Pak? agak kecil itu 500. Oh yang dari ini Ya. yang kecil 500 sampai 900 ribu ya Pak ya. Kebetulan di koleksi Bapak banyak sekali Pak ya, yang ini yang Ya, di sini juga masih ada alhamdulillah. nih. Saya belum punya Pak ini Pak. Belum. Kita kemana lagi Pak? Ya, kita kebetulan ya tadi saya bilang apa tuh yang namanya moss atau lumut itu Oh. bisa dipakai selain untuk dirangkai jadi lukisan lumut ya, lukisan moss. Wow, bisa dipakai untuk media tanam. Ini salah satu tujuannya untuk media tanam juga, dibilangnya turus ya, untuk penahan tanaman-tanaman rambat. Iya. Tanaman di antaranya seperti yang kemarin sempat booming juga digemari juga oleh konsumen, itu yang namanya monstera. Iya. Monstera kan merambat, jadi tunjang belakangnya pakai ini. Kan biasa pakai tambang goni itu Pak ya. Nah. Ini lebih Ini lebih iya terbarukan lah. ini lebih ini. Ini bahkan jadi makanan juga lebih bagus untuk. Jadi untuk- inovasi Pak ya. Betul. Kayaknya apa? Belum pernah ada kayaknya saya belum pernah lihat itu. Pak. Saya rasa di Indonesia yang namanya apa dari moss dibikin yang lainnya seperti Iya. ini yang saya pegang itu dibikin turus ya. Itu baru pertama kali dibikin. Iya. Jelas lebih bagus Pak karena ini kan aslinya ya, Ya, sesuai aslinya. Ya, jadi untuk makanan tanaman juga sesuai dengan habitatnya. Iya. Itu nempel di sini. Tuh teman-teman di sini saya lihat nih, di sini teman saya sangat menarik di dinding-dinding ini nih. Ini hasil kreasi Pak Ganda, teman bisa dilihat. Ini tadi Pak waktu pertama datang dikira saya ini lukisan Pak. Ya, Ternyata ini adalah lumut ya Pak ya. ya. Bisa sebagus ini teman-teman, bisa dilihat tuh akan saya ini nih. Pak Ganda itu selain dia punya nursery teman, ternyata seorang seniman juga teman. Dan ini menurut saya sangat keren Pak. Ini inovasi gimana ya? Ya. Yang sangat mahal Pak ini Pak. Betul. Jadi kebetulan saat sekarang ini ya khususnya di Iya. diwakili di Bandung atau Iya. Cideng itu sendiri baru pertama kali kita bikin Iya. Terus ini Pak, lukisan-lukisan. ini Bapak bisa apa namanya punya ide seperti ini awalnya dari mana Pak? Ya kenapa Dan- tidak ya moss ini dibikin untuk untuk lukisan. Karena ditemukan misalnya cara-caranya seperti kita, nah ini macam ini, misalnya si moss tadi kan dipakai tanaman, Oh, ini itu. dibikin burung gitu ya. Oh caranya begitu, ternyata dan bisa hidup dipakai ekor burung Iya. ekor tanaman Betul, juga bisa betul, hidup gitu. Nah dari sini kita kembangkan dijadikan lukisan. Jadi karya seni yang mahal ya Pak ya. Betul, alhamdulillah. Berkat kreativitas kita ngulik gitu ya Pak ya. Jadi- Padahal tadinya gulma kan. Iya. Itu kalau dijual kalau burung itu berapa Pak? Ini 150.000. 150.000 tuh nanti bisa dilihat tuh. Iya. Berbentuk burung. Ini juga masih ada tuh. Ya. Ini hasil
karya dari Pak Ganda. Ini saya yang tertarik lukisan-lukisan ini Pak. Ya. Kita di satu-satu. Bisa Nah, dipesan itu. ini kan ada apa Bisa perpaduan nih, antara buat batu teman-teman dengan yang di luar dengan moss, Bandung, ya. ini bisa dipesan lewat online juga. Online juga bisa Pak ya. Dan kebetulan seperti kita ini contohkan misalnya ya apa ada perpaduan misalnya moss dengan apa binatang. Pak ini makan batu Pak. Batu ya. Itu bisa dibikin Iya. dibikinnya dari herbal. Oh. Nah, ini pun Oh, juga bisa dibikin apa dipesan sesuai dengan pesanan Iya. order ya. Oh, iya. Contohnya misalnya karena kaitannya dengan sio dengan apa? Oh kita misalnya suami saya sionya ayam gitu ya. Lalu yang lainnya sionya apa? Babi misalnya. Babi. Nah, kita bisa di dalam Bisa request ya. Ya, Bisa betul. request sesuai dengan. Ini teman-teman kalau berbentuk ini kan gajah Ya. buat teman-teman pencinta ayam atau kelinci, babi apa aja jadi tinggal request aja ya. Betul. Bisa pesan ke Pak Ganda langsung. Pak ini dari segi harga nih Pak. Mungkin di luar sana penasaran juga Pak. Ya, ya. Ini Pak yang gambar gajah gini ini Pak yang ini teman-teman saya jelasin dulu ya. Ya. Lukisan ini terbuat dari lumut tadi Pak ya. Moss lumut ya. Mod lumut nih yang ditampilin ke figura ini nih. Ini hasil karya seniman Pak Ganda Suganda teman, dan ini menurut saya sangat keren dan ini merupakan inovasi terbaru Pak ya. Betul, di akhir tahun Karena 2000, di akhir tahun 2001 lah. iya, karena saya belum pernah lihat lukisan ini ya dari ini kayak lukisan 3 dimensi gitu Pak. Jadi karena betul. tuh karena Kelebihannya bisa mendinginkan ruangan dan iya, hidup gitu kan. Iya. Jadi ini terus untuk matching Pak kalau misalnya pecinta tanaman hias terus di belakangnya backgroundnya ada Ya, ini ya. jadi cocok juga jadi nyambung juga sih Pak. Betul. sebenarnya. Tuh bisa dilihat Nah, ya. ini ala hutan kan. Kalau ini mah hutan-hutan Pak ya tuh. Terus di sini juga yang saya tertarik teman tuh di sini ada bukan cuma sekedar lumutnya aja, ternyata ada daun-daun. Jadi kayak aslinya gitu loh. Iya, iya. The real. Ini Pak, kita dari harga yang ini dulu berapa Pak? Yang ini kisarannya 1,5 juta. Yang- Ukuran 60 ke 80 lah. 60 kali 80 teman ini bisa dilihat nih. Lukisan ini yang ini 1.500.000 Pak ya. Iya. Masih bisa nego nggak? Nego Bisa tipis lah. ya? Itu sesuai nanti kalau ada apa pesanan lain misalnya ditambah dengan tadi apa ada binatangnya misalnya binatang katakanlah unta atau apa gitu ya Iya. bisa dibikin itu lain lagi harganya. Oh nambah harga ya Pak ya? Oh. Ini baru seolah-olah penonjolannya ini kan hanya moss atau dibilang lumut tadi aja. Iya. Ini 1.500.000 sebenarnya. Mungkin buat pecinta lukisan ini kayak bener-bener Pak kalau ini udah kayak aslinya Pak kalau Iya. kalau lihat di situ tuh. Dan kalau untuk konsumen orang Jakarta saya rasa cocok sekali karena di sana panas pakai lumut bisa mendinginkan ruangan. Jadi bikin ini Pak ya, adem ya. Bikin adem. Iya. Pak yang ini sama harganya? Ini lain lagi. Oh yang ini? Ini kan 50 ke 80 lah gitu. Iya. Itu bisa dikurangin lah harganya. Kalau Kalau lah tadi yang Iya. 1,5 juta ini bisa 1.400.000 gitu. yang ini 1 juta 400. kisaran Ya. 1.400.000 teman. Tapi masih bisa nego tipis apa ya? Betul. Masih bisa nego tipis teman. Nih. Apalagi kalau datang langsung teman-teman. Ya. Bisa lah langsung cara apa lihat cara pembikinannya. Iya. Nanti kapan-kapan kita di ini Pak ya. Apa? Nanti saya di video ya bikin pembuatannya. Boleh. Kapan-kapan saya masih dari Setiabudi Pak. Ya, boleh. Jadi ini dekat ke rumah gitu. Bisa ini apa? Mudah-mudahan bisa digemari oleh konsumen. Oh iya, amin. Tapi saya rasa Pak, insya Allah Pak kalau yang penting ini aja promosi atau kan ini banyak orang yang belum tahu aja misalnya kalau misalnya banyak orang yang kan ini kan sebuah karya baru menurut saya ya saya baru lihat Pak. Saya sendiri juga. Iya. Dan boleh dicek misalnya di tempat bunga juga khususnya di Bandung. Iya. Belum ada tempat. Iya belum ada. Lukisan dari lumut tuh ini Pak kayak asli gitu Pak. Betul. Saya malah kalau saya gitu Pak ya pengennya tuh satu blok gitu Pak dipakai Ya. lumut gitu. Mungkin Saya juga berharapan begini. Kan dulu air mancur bikin tebing. Iya. Belum ada yang pakai ini. Paling cat batu. Iya, cat batu. ini lebih natural Pak. Iya. Kalau menurut saya lebih natural, lebih kelihatan aslinya gitu. Kalau saya punya ide pengen satu blok itu satu layar gitu Rasa pakai lumut. dinginnya ya. Terus kelihatan, terus di backgroundnya di depannya bunga-bunga gitu. Betul. Dan terus yang ini Pak kisaran berapa Pak? Yang ada gajahnya. Ya yang ada gajah nih. Itu 2 juta.
Yang ada gajahnya tuh kan 2 juta nih karena Karena ini udah ada tambahan sentuhan seninya Iya. yaitu ukiran gajah ini. ukiran gajah. Pak, ini yang bikin ukiran gajahnya Bapak juga? Boleh dipesan. Enggak, maksudnya Iya, ini Bapak yang bikin? iya, dibikin dari behel. Oh, Bapak yang ukir sendiri? Iya. Masya Allah, Bapak keren juga ya, selain Yang penting mah tujuannya asal ada kemauan lah. oh iya, Itu apapun juga bisa terbukti. bukan cuma sekedar bikin ininya lukis lumut, tapi Bapak juga bisa mengukir juga Pak ya? Ya. Kalau saya nggak jadi-jadi kayaknya Pak kalau bikin ini Pak. Ya. Harus banyak menghayal Iya, soalnya. iya. Ini kan ini rumit Pak, ini kan Iya. membentuk ini menurut saya sesuatu yang susah menurut saya. bisa Yang percis belum gitu. terbiasa ya bikin ayam juga kan lain kan. Iya. Nah ini di bawahnya ini ada kerak nih. Nih ini kerak Oh, kerak iya lagi tuh. digantung. Ini kan dari pohon, Dibikin dari kayu. Ya. Bisa kepikiran Ini sampai mukanya gini. iya. Yang saya suka Pak ini dari lukisan-lukisan Bapak ini, Bapak bisa sampai daun beneran ini loh. Ya, Ini jadi teman-teman, hidup gitu. ini daun beneran, ini bukan daun Bukan imitasi ini. Iya. Jadi Bapak bisa ini tuh, kalau misalnya di kamera lebih ini Pak, lebih keren gitu. Tuh, udah kayak aslinya tuh bisa deh. Yang ini teman 2 juta, terus yang ini tadi berapa Pak? Yang ini 1.400.000. Yang ini 1.400.000 teman, terus ini berbagai macam ini teman. Ya harga ini Ya. apa? Fluktuatif lah. Waktu ya, pokoknya masih bisa inilah. Yang ini berapa Pak? Ini 1.400.000 sama. Ini 1.400.000 sebenarnya. Ada batunya ini. Ada batunya, terus Lalu ada satu lagi ini kan figura ya. Ada yang dibikin tebing. Seolah-olah air mancur tapi di pot. Seperti ini kita lihat di sini. masih karya Pak Ganda dengan kreasi yang berbeda ya Pak ya? Ya, seolah-olah ini Ini- batu pantai yang kena apa Iya. abrasi apa tuh? Abrasi air laut, air betul. laut jadinya begini. Nah, di atasnya ada bukit. Bukitnya pakai lumut begini. Ini ada pohonnya begini seperti beginilah kurang lebih. Iya, betul. Itu hayalannya Iya, begitu. betul. Gitu. Tapi Bapak ini Pak, Bapak punya imajinasi yang tinggi. Jadi kayak sekarang kan ada model akuarium Ya. akuatik ya. Betul, yang bisa direndam. Ini juga Iya. tadinya Kak, Ini apa, ini bisa agak direndam. mirip-mirip ke sini. Jadi menurut saya ini tinggal Ting- bisa dipadukan dengan Iya. akuarium itu. iya, akuatik itu tinggal Bapak nanti ini ya, tinggal promosi aja Pak sebenarnya. Betul. Karena produk ini kalau sebagus apapun kita punya karya Pak, kalau karya kita nggak dikenal orang, Tanpa dikenalin ya. nah, mudah-mudahan Pak dengan saya meliput ini Pak ya, Ya, ada channel-channel yang besar Amin. ngeliputnya Bapak. amin. Siapa tahu banyak Oh, video saya juga banyak yang nonton. ya, Terus channel ada YouTuber besar yang meliput ini Bapak bisa ini loh, ya. bisa up lah gitu. Ini Iya. menurut saya ini karya seni yang Terbarukan lah. terbarukan betul. Terus terang aja terbarukan belum Iya, tempat belum lain. pernah ada nih. Dan ini dengan berbagai macam apa namanya model gitu ya. Dan ternyata si mouse itu dipakai tanaman itu memang habitatnya jadi cukup subur lah. Iya betul Pak. Ini kalau ini dijual berapa? Yang ini berapaan Pak kisaran? Ini 750 ribuan. Yang ini 750 ribuan teman. Bisa Dan dilihat. ini yang tadi saya lihat apa tebing tadi apa bukan tebing air mancur ya? Tuh bisa dilihat teman ini tanaman apa saya juga ini baru tahu tapi ini sangat keren. Lah, nggak apa-apa naik sini aja lah. Ini ini apa? Miniatur. Tadi kan miniatur Oh, iya. pantai ya. Iya. Nah sekarang miniatur Air- curug ya. Iya betul Pak. Apalagi kalau ada ininya Pak ya. Dia Pak angkatin Pak. Udah. Nih biar Enggak kelihatan. apa-apa, enggak apa-apa di sini aja Pak. Udah jelas ya. Enggak, udah jelas sudah. Ya oke. Udah. Nah ini ceritanya miniatur curug lah. Iya. Apa? Datang inspirasinya kita jalan-jalan ke Curug Cimahi sana yang dekat. Iya. Nah di sana itu kan ada pepohonan dan apa cadas-cadas gitu dibikin seperti begini. Oh, keren Pak. Apalagi Pak, ininya air terjunnya kecil, beneran gitu loh. Bisa beneran. Ini mah hanya simulasi Iya, aja kan. simulasi aja bisa beneran Pak pakai selang kecil itu ya. Ya. Dan ini dijual berapa Pak? Ini 1 juta yang 1 juta ya Pak. Dan ini juga masih model yang sama tadi, yang tadi Pak. itu 750.000 Iya. yang sama dengan yang tadi kan Iya. presentasi di pantai itu mah. Iya. Wah, keren banget Pak. Bapak jenius. Seorang seniman sejati Pak Ganda ini. Amin. Itu yang di dinding. Pak, kalau itu namanya apa sih Pak? Kalau Bapak memperkenalkan ke publik itu namanya lukisan kayak tadi apa namanya? Lukisan mouse saja. Lukisan mouse. Pakai art, pakai art. Mouse Ya, karena seni art Oh, mouse gitu. mouse art. Oh betul.
Jadi orang kan, oh lukisan Mas At karya Pak Gandhi, jadi Bukan pasir lah. Itu yang di konter itu. Lalu selain itu si lumut tadi ya bisa dipasang seperti ini. Kemarin kan kita pakainya apa? Hanya sekedar pakis ya. iya Sekarang kita pakai ini. Macet. nggak apa-apa. Nah, ini gini aja lah ya. Nah, nggak apa kelihatan Pak. Nah kelihatan. ini kita pakai kayu-kayu bekas Iya. yang udah lama, udah puluhan tahun gitu ya. Dipakai tanaman seperti ini. Hmm. Dan selain ini juga ada yang tadi seperti gajah atau binatang-binatang yang lain. Oh ini nih, teman. Pakai batu. seperti ini. Selain Nah, Pak seperti kalau kadaka gitu ya, platycerium kalau di ininya lebih keren pakai ini ya Pak ini. ya? Iya, betul. Dan Iya, lebih subur. Iya. Ini Dan yang sebelahnya ini kan udah Iya. pakai ini. oh iya betul. Pakai apa mos tadi. Oh iya betul betul. Ya. Iya. Jadi Enggak, lebih maksudnya Pak kan sih kebanyakan kan kalau platycerium itu kan kebanyakan di kayu. ya, Nggak pakai apa, malah ditempel gitu aja. ya. Saya kayak keidean sama Bapak terinspirasi. Ininya tetap kayak gini atau kayu, terus di sininya pakai ini Pak. Ya. Kayak kadaka-kadaka gitu juga kan. Udah menarik. Nah, seperti ini mungkin. Kayak gini cuma kan saya nggak, ya Pak, ini bagus juga sih. Ya. Cuma- Ini nih mungkin ya. Oh iya nih, Nah. kan. Oh iya kayak gini nih. Udah atas. Tapi kalau kayu kan udah biasa Pak. Mm-mm. Saya terpilih kayak ini, kayak Batu-batu ya. batu-batu gitu. Nah Batu. ini kayak gini nih. Mm. Dan ini inovasi. Ini benar. Dan mungkin siapa? Semoga teman-teman yang di sana banyak terinspirasi nih dengan karyanya Pak Ganda ini, bisa dilihat dan apalagi pecinta platycerium ya Pak ya. Ya. Ini sangat keren teman-teman nih. Jadi kalau kadaka ini, Kadang-kadang misalnya nah, iya. kayu bekas seperti nah ini ya kayak kan. gini nih ya. Saya kalau kayak gini kayu bekas sih udah sering lihat. Cuma kalau ditempelin kayak berbentuk karang-karang gitu Pak, Baru ya? baru pakai lumut itu menurut saya itu Iya. keren. Kalau terus kemana lagi kita Pak? Ya. Mana ya? Memang Yang unik-unik Pak. ya. Sementara ini yang menurut saya paling dibilang terunik yaitu Ya, apa? ya yang tadi itu ya. Atmos itu. Oh, Nah ini membuktikan seperti tadi apa? Bukti nyatanya tanaman apa? Simos untuk penunjang Monstera. ya. Nah ini kan seperti ini. Ini kan langsung nempel. Iya. Manfaatnya itu. Nah seperti begini. Ini si batangnya langsung nempel ke sini kan. Beda dengan kelilitan apa tambang itu. Iya, ini lebih nempel karena Nah, dan sesuai bisa- aslinya Pak. Bisa lebih subur. Kayak habitat aslinya ya. Betul. Jadi lebih seger ke tanamannya pun. Kalau ke yang tampang-tampang dia seala kadarnya aja. Ya. Nggak jadi makanan lah. Iya, kalau ini dia kayak ada makanannya. Jadi ke tanaman pun lebih bagus. Sudah lihat. Pak, monstera ini dijual berapa Pak? Ini yang ini 600. 600 Udah murah sekali. Iya, ini monstera delio. Kecuali ada yang masih parigata itu yang sebelahnya putih itu memang masih puluhan juta. Oh iya, sekarang kalau par itu udah jutaan Pak. Ya. Paling monstera king apa ya? Ya. Ini 600.000 turun. Terus kita ke ini lagi. Ini apa? Ini termasuk langka juga tempat lain ini untuk tanaman ya. Jadi Tanaman-tanaman. kalau belum ini kan. Ini Oh. saya juga masuknya ke palem atau apa kurang. Iya Pak, saya penasaran dengan ini Pak. Namanya itu black boy. Ini apa? Saya baru lihat Pak tanah. Ini masuk Santorea ya. Ini kayak jenis sekulen atau Masuk ke- kaktus apa ya? Palem saya. Oh gitu. Ini menurut saya sangat unik tapi Iya. ini tadi namanya apa Mas? Santorea, teman. Ini tanaman Santorea saya juga selama mereview tanaman hias baru kali ini melihat Pak. Dan ini sangat, ini dijual berapa Pak? Dikeluarin Ini Santorea ini. berapa? 20 juta. Teman-teman ini harganya Ya, ternyata dari lebih mahal dari motor. Motor ini kelas. Iya. enggaknya 20 juta rupiah teman ini. Ini lain lagi nih. Masya Allah. Tapi emang emang kelihatan mahal sih. Ya, langka. Kalau yang pecinta tanaman itu tahu kan ini mahal. Feeling saya walaupun belum tahu pasti ini mahal ini gitu. Ternyata benar juga ya. Kelihatannya. Iya. Kalau yang ini Agapo ya. Oh, baru jenis-jenis sekolahnya. Agapo apa? Gemini Flora teman-teman. Yang ini Gemini. Harganya itu
17,5 juta. Yang ini teman-teman turun sedikit dari 20 juta, yang ini 17,5 juta teman-teman. Nih, ini harus nabung dulu. Ya. Ini yang Kak, kering nih. ya. Terus yang ini Aslinya kering. berapa Mas yang ini? Ini aja kelebihannya pakai pita di Harganya atas. itu 25. 25 juta. Ya. Lebih mahal dari yang itu ya? Ya. Oh, ini teman-teman, yang ini teman-teman 25 juta karena ini menurut saya sangat unik dan langka kayaknya ya. Ya, di atasnya pakai pita langka juga. Oh iya. Kering juga hidup itu mah, bukannya kering. Iya. Ini. Sejenis ini ya namanya, apa sih namanya? Kayak sejenis pakis apa gitu loh. Kalau yang ini 25 juta ya. 25 juta teman-teman. Terus kita ke yang ini lagi nih. Tadi ini namanya apa? Bu, lupa ke. Itu masih agape juga. Oh, agape, jenis agape teman. Dan ini sangat unik teman. Terus ininya tuh ujungnya gitu tuh. Ujungnya kayak ini pada tapi membentuk seni tersendiri ya, Bu ya. Iya. Terus yang ini tadi hampir sama dengan itu ya, Pak? Sama, ini sama 2. Ini Oh iya, tiga. yang ini harganya sama 17 juta. 17 juta. Ya sama. Ini 20. Ini aslinya, 17.500. aslinya seperti Ini 20 juta. aslinya seperti Akhirnya saya bisa ngelihat tanaman yang puluhan juta. aslinya nih seperti begini. Kita Oh, pangkas. iya. Nah, Oh iya, asli seperti ini teman. ya. Yang ini sama juga ya, Bu ya. Ya. 17 juta rupiah. Yang ini 20. Oh, 20 teman. Ya. Saya nurunin harga rugi nanti sih, Bu. Boleh lah kalau dibeli semua diturunin. Ya. Dan apa tadi itu kan? Terus Bu, ini yang unik lagi ini apa ini, Bu? Ini mah semacam ini wali songo. Oh, wali songo ya, Bu. Ini berapa, Bu ini? Kalau yang ini Ini daunnya tuh. 750.000. Ini 750.000 tuh, tapi ini unik juga deh. Iya. Kayak digunting-gunting. Baru lihat ya. Iya. Tuh teman-teman bisa dilihat tuh, ini daunnya sangat unik. Kayak digunting-gunting ya, tapi ini Asli. asli gitu ya. Masya Allah. Bisa di 750.000 ya. Nah, ini kalau yang buat kalian pencinta tanaman unik nih, ini salah satunya teman-teman ini. Ini salah satu tanaman yang menurut saya sangat unik karena daunnya panjang-panjang, bergerigi gini. Harganya 750.000. 750.000 teman. Ini tanaman apa, wali songo? Wali songo masih satu famili. Oh, dengan masih wali songo. keluarga Pak Wali Songo. Kan wali songo biasanya kuning sama hijau Iya, ya. kuning. Terus daunnya bulat. Ya, kan bulat, wali songo. iya. Kalau ini ada gergajinya gitu. Cuma emang dari model gini ya mirip wali songo, Bu ya. Iya, Cuma sama. modelnya ini Dari bergigi. pohon juga sama. Dari pohonnya juga sama ya, model-model wali songo ya, Pak ya. Karena kan sekarang wali songo itu jenisnya banyak juga ternyata. Iya. Terus kita ke ini, Pak. Ke sana tuh mau tuh yang indoor lagi Mas, apa? Tuh ini yang lebar-lebar ini apa? Kayak Lotus, tanaman Itu air. kalau misalkan disebutnya sama orang-orang biasanya lotus. Oh, lotus ya. Sebenarnya nama ilmiahnya yang jelas itu Nembula nucifera. Oh. Ini tanaman lotus teman-teman ini. Ini tanaman air juga ya. Ini kisaran berapa, Pak? Satu pot? 75.000. 70 ini lebih terjangkau tuh, 75.000 rupiah. Ada yang 100, ada Ini telon Mas, minyak telon. Oh iya. Kayak wanginya kayak minyak telon. Ini yang tadi minyak telon yang tadi apa ya? Yang ini yang sebesar ini berapa, Bu? 600. 600.000. Tapi emang wanginya kayak minyak telon. Iya. Bisa dilihat tuh, ini sangat keren di sini nurserynya. Teman vlogger karbitan, bagi kalian yang ingin membeli di tanaman nurserynya Pak Ganda atau tadi nama nursery lupa lagi. Gloriosa Decoration, teman-teman bisa datang langsung buat daerah Lembang Bandung. Tapi buat kalian yang di luar Bandung Lembang, bisa Pak Ganda itu bisa lewat online juga, teman. Nanti saya kasih nomor WA-nya beliau di kolom deskripsi ya, teman-teman ya. Tinggal di screenshot saja atau bisa ke WA langsung ke nomor WA-nya Pak Ganda, teman. Demikianlah teman-teman video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganda, terima kasih Ibu dan Adek, makasih Dek sudah ngerepotin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.